Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian, di mana subtema kita masih berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Ikhwatal iman, yang lalu telah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita guncangan dahsyatnya hari kiamat yang pasti akan terjadi dan tidak diketahui kapan akan terjadinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwasanya di hari itu bumi akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dan langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 57, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sementara seluruh bumi nanti berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit juga akan digulung dengan tangan kanannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah. Allah akan menggenggam bumi di hari kiamat kelak. Wa yatwis sama biyaminih, dan Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Summa yaqul, lantas dia mengatakan, anal malik, aku adalah raja. Ainal mulukul ard, mana raja-raja bumi? Mana dia raja-raja bumi? Kemudian di hari kiamat itu juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, menceritakan kepada kita tentang bumi dan gunung, di mana bumi dan gunung akan dihempaskan sehempas-hempasnya. Dan bumi dan gunung akan berhamburan. Gunung yang tadinya benda Allah yang sangat kokoh, maka dia setelah dihempaskan dia akan menjadi pasir yang berterbangan. Dia menjadi sangat lemah, bahkan dia bagaikan bulu-bulu yang dihembuskan. Allah Subhanahu wa taala firman, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, ketika sangkakala ditiup dengan sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibal, maka diangkatlah bumi dan gunung, fadukkata dakkata wahidah,
dan dihempaskan dengan sekali hempasan. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Pada waktu itulah terjadinya hari kiamat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita tentang lautan. Lautan yang merupakan sebahagian besar permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Apa yang terjadi dengan lautan nanti di hari kiamat? Amma hadhil bihar allati tughattil juz'al a'zam min ardina. Adapun lautan yang menutupi sebahagian besar permukaan bumi kita, ta'ishu fi batniha awalimu ha'ilah minal ahya, di mana di dalam lautan itu juga tak kalah banyak kehidupan-kehidupan. Wa tatahada fauquha as-sufun dhahibatun aibatun, dan di atas lautan kapal berlayar dan berlalu lalang. Ini bagaimana ini? Fa innaha tufajjiru fi dzalika tafajjaru fi dzalikal yawm. Pada waktu itu dia akan meluap. Ikhwah, kalimat meluap ini ya apabila kita ada bak, misalnya bak air kita isi sampai penuh hingga akhirnya meluap keluar. Kalau lautan ketika dia meluap tentunya akan menggenangi bumi atau akan menenggelamkan bumi. Fa innaha tafajjara fi dzalikal yawm. Pada waktu itu lautan akan meluap. Wa qad alimna fi hadzal 'asr al-hawl al-'azim alladhi yahduthuhu infijaru dzurriyyat infijaru dzarati as-saghir allati hiya asghar min dzaratil ma'. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi di zaman sekarang ini, bagaimana dahsyatnya ledakan yang diakibatkan molekul kecil, dikarenakan molekul kecil yaitu atom, di mana molekul kecil atom ini ketika dia meledak kita lihat bagaimana dahsyatnya. Contohnya bagaimana hancur dan porak-porandanya Hiroshima dan Nagasaki pada perang dunia kedua, hancur sehancur-hancurnya. Ya. Bahkan sampai sekarang mereka yang mengalami yang sempat selamat pada waktu itu, mereka merasakan radiasinya sampai sekarang. Begitulah dahsyatnya, dan itu akibat ledakan atom molekul yang terkecil, partikel yang terkecil. Fa kaifa idza fujjirat dzaratul miyah fi hadhil bihar al-'azim. Kalau seandainya atau apabila atom yang sekecil itu meledak, sedemikian hebat dahsyat yang terjadi, kehancuran yang demikian hebat terjadi, bagaimana jika atom yang ada di air itu meledak seluruhnya, di mana air laut yang menutupi mayoritas umumnya permukaan bumi, molekul-molekul ini jika diledakkan oleh Allah, apa yang terjadi? Inda dzalika tusjarul bihar. Tentunya yang terjadi, air laut akan memanas, ya, melanas, air laut akan menggelegak panas. Wa tashta'ilun nar, dan akhirnya air laut itu akan berubah menjadi api. Kemudian walaka an tatasawwar hadhil biharul azim an tatasawwar hadhil biharul azim hailatu wa qad asbahat maddatun qabilatul isti'al.
Maka coba bayangkan apabila lautan yang demikian luas itu berubah menjadi benda yang mudah terbakar. Bayangkan saja, jika lautan itu Allah ubah menjadi bensin dan terbakarlah lautan menjadi api. Ikhwah, ketika dalam sejarah sering kita dengar Bandung lautan api, ya, di mana terjadi kebakaran dan hancuran di sana sini di kota Bandung. Bagaimana kalau lautan api itu benar-benar laut, di mana Samudra Hindia berubah menjadi api karena dia berubah menjadi unsur yang mudah terbakar. Lautan India, lautan Pasifik, lautan Cina, lautan Atlantik, semuanya berubah menjadi api. Kira-kira apa yang tergambar oleh kita dan apa yang akan terjadi? Lautan yang tadi tenang dengan deburan ombak yang kali-kali, ya, bagaimana dia meluap, ya, ada pasang naik dan pasang turun. Dan juga sekali-sekali Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya laut ketika terjadi tsunami. Dan itu belum ada apa-apanya ketimbang di saat terjadinya hari kiamat. Laut akan meluap, laut akan memanas dan akan berubah menjadi api. Dia mengalir, menguap, tapi ini api. Dia berubah menjadi api. Dia membakar apa saja. Ikhwah, bayangkan, sudahlah menguap, memanas, dan dia menyalakan api. Apalah yang kira-kira bisa kita bayangkan di situ? Tak lain dan tak bukan tentunya sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Sedangkan kalau kita lihat di YouTube bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, meluapkan air laut sehingga terjadi tsunami. Kita lihat bagaimana air laut ini menghancurkan segala yang ada. Yang tadinya air laut dia ketika dia pasang hanya setengah meter, kali ini lebih tinggi ketimbang pohon kelapa. Itu masih tsunami. Yang kalau kita lihat videonya, la ilaha illallah, bagaimana pemandangan yang sangat mengerikan, pemandangan yang sangat mengerikan, menyedihkan, rasa takut yang luar biasa, itu bergabung menjadi satu. Karena ini air laut datang dengan luar biasa. Tidak pandang bulu, dia akan menghanyutkan apa saja. Dan itu masih gambaran kecil daripada hari kiamat. Laut, ya masih dia air laut, tidak memanas, dan dia tidak berubah menjadi api. Coba bayangkan ketika terjadi tsunami itu laut berubah menjadi panas dan dia menjadi api. Apakah kira-kira ada yang selamat? Bayangkan, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Atau misalnya ketika baru-baru ini terjadi erupsi Semeru, ya, Gunung Semeru. Asap yang begitu panas, bayangkan kalau itu adalah air laut disertai dengan api. Bayangkan apa yang kira-kira terjadi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita saat terjadinya hari kiamat. Walaka anta tasawwara hadzal biharul azimatul hailatu wa qad asbahat maddatun qabilatul isti'al. Dan Anda bisa bayangkan lautan yang demikian luas itu berubah menjadi unsur yang mudah terbakar. Kita bayangkan aja, seandainya itu lautan itu bensin kemudian dan itu terbakar, itu gimana ya? Apa kira-kira Pak pemandangannya? Fa kaifa yakunu manzaruha? Kira-kira bagaimana pemandangan seperti itu? Wallahbu tartafi'u minha ila ajwazil fadha. Tentu lidah apinya akan sampai ke angkasa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa idzal biharu fujirat. Al-Infitar ayat 3. Apabila lautan diluapkan. Apabila diluapkan. Sekali lagi ikhwah, saya yakin para pemirsa pernah melihat di video bagaimana
terjadinya gelombang tsunami yang sangat mengerikan. Dan itu belum apa-apa ketimbang hari kiamat. Wa qala wa idzal biharu sujjirat. Dan Allah juga berfirman, dan apabila lautan itu dipanaskan, menggelegak, air laut yang panas itu air laut yang berupa gelombang tsunami yang belum seberapanya dibandingkan hari kiamat, ya, itu adalah air yang menggelegak. Wa qad dhahabal mufassiruna qadiman ila annal murada bitafjiril bihar tashaqqaqa jawanibuha wa zawalu ma bainaha wa baina hawajiz. Sebahagian para mufassir dulu ya, mereka mengartikan tafjirul bihar yaitu dengan di mana sisi-sisi lautan itu akan terbelah dan hilangnya pembatas antara air laut, air asin dan air tawar. Waqtilatul ma'il adbi bil ma'il malihi, sehingga bercampurlah air laut, air asin dengan air tawar. Hatta yusiru bahran wahidan, sehingga dia menjadi satu lautan. Wa ma dzakarnahu awdahu aqrab. Adapun tapi yang kita sebutkan sebelumnya itu lebih jelas dan lebih dekat dengan kebenaran. Fa inna tafjira bi ma'na alladzi dzakarnahu munasibul litasjir. Karena tafjir, ya, meluapnya air laut itu mendekati makna daripada tasjir, yaitu terbakarnya air laut. Demikian ikhwah, dipanaskannya air laut. Itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang lautan di saat hari kiamat terjadi. Saya ulangi, lautan akan meluap, lautan akan panas, ya, dan dia akan membakar. Ya, dia akan membakar sehingga gelombang tsunami yang dahsyat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu bukan hanya menghanyutkan tapi juga membakar dan memanaskan. Begitulah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang hari kiamat terkait dengan lautan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan langit pada saat itu. Ya, lautan sudah, bumi sudah, gunung sudah, kemudian bumi digenggam dan langit digulung. Nah, sekarang kita lihat, ya, mauranus sama'i wa infitaruha, terguncang dan terbelahnya langit. Amma sama'unal jamilatul zarqa'ul lati nazarna ilaiha fatansyariha suduruna wa tasurru qulubuna fa innaha tamuru mauranan. Adapun langit yang indah yang kita lihat yang berwarna biru, jika kita memandang ke langit maka hati kita akan senang dan hati kita akan lapang dan senang, ya, dada kita akan lapang dan hati akan senang. Maka pada saat itu fa innaha tamuru mauran, pada saat itu dia akan terguncang seguncang-guncangnya. Wa tattaribu itraban aziman, ya, dia akan bergetar sehebat-hebatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tur ayat 9. Yauma tamur sama'u maura, yaitu pada hari langit akan diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Kemudian setelah diguncangkan, summatan fatiru wa tatashaqqaqu. Kemudian setelah terguncang itu langit, maka dia pun terbelah. Ya, yang kita lihat langit begitu kokoh. Ya. Kita ketika melihatnya tak pernah ada rasa khawatir kalau langit itu akan jatuh menimpa kita. Sehebat apapun guncangan di bumi, kita tidak pernah takut
kalau langit yang runtuh. Yang kita khawatirkan bangunan yang kita buat yang runtuh. Tapi kalau langit kita nggak khawatir kalau dia runtuh. Namun di hari kiamat, langit yang nggak pernah kita khawatirkan dia runtuh, dia akan runtuh dan dia akan terbelah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar ayat 1, "Idas sama'un fatarat." Apabila langit terguncang, apabila langit terbelah. Wa idas sama'un syaqqat. Allah juga firman, apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia mematuhi Tuhannya, dan memang wa huqqat, memang layak bagi langit untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Insyiqaq ayat 1 dan 2. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya langit pada waktu di saat terjadinya hari kiamat, langit itu terguncang sampai terbelah. Begitu ikhwan. Wa inda dzalika tusbihu dha'ifatun wahiyatun. Pada saat itu langit yang kita lihat sangat kokoh seperti yang kita singgung tadi, kita tak pernah khawatir langit akan jatuh menimpa kita walau guncangan sehebat apapun yang terjadi di muka bumi. Tak pernah kita khawatir kalau langit yang runtuh. Yang kita khawatir rumah kita tertimpa runtuhan rumah kita. Tapi kalau langit sampai sekarang tidak ada seorang pun yang khawatir kalau dia akan runtuh. Tapi di hari kiamat, langit yang tadinya megah luar biasa, kuat luar biasa, tak ada seorang pun yang mengkhawatirkan dia akan runtuh menimpa manusia. Namun di hari kiamat langit akan menjadi lemah dan rapuh. Kal qasril azim, seperti istana yang megah, al matinul bunyan, bangunannya kuat, ar-rasikhul arkan, tiangnya kokoh, wa indama tusibu zalazil, ketika terjadi gempa bumi, tarahu ba'da quwwati asbaha wa hiya dha'ifah mutasyaqqiqan. Kamu akan lihat bagaimana bangunan itu berubah, yang tadinya hebat, megah, kuat, berubah menjadi sangat rapuh dan terbelah. Demikian ikhwah. Ya, makanya kita lihat rumah-rumah, ya, ruku-ruku, bahkan sampai sekian puluh tingkat. Ya, kita ketika naik di atasnya tidak ada merasa khawatir ini rumah akan runtuh, ini rumah akan terbelah. Ya. Namun walau bagaimanapun hebatnya rumah tersebut, jika terjadi gempa bumi yang dahsyat, itu rumah akan rapuh. Retak sana retak sini, bahkan ada yang sampai tumbang dikarenakan guncangan ketika di dunia. Dan guncangan paling 6 skala Richter, 7 skala Richter. Bayangkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hari kiamat itu bukan hanya segitu, bukan 6 skala Richter, mungkin belasan atau mungkin puluhan. Dan itu yang terjadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bangunan mana yang akan bisa menahan itu semua? Kalau bangunan-bangunan sekarang dengan guncangan sedikit saja dia akan jadi rapuh, dia akan tumbang, dia akan runtuh. Ya, bagaimana dengan guncangan hari kiamat? Ketika terjadi keguncangan, jangankan bumi yang hancur, langit saja akan runtuh, langit akan terbelah. Bayangkan ikhwah, gimana tuh guncangannya? La ilaha illallah, nggak ngerti kita. Gimana tuh guncangannya sampai langit pun menjadi lemah, langit pun menjadi rapuh dan dia akan runtuh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita. Tarahu, Allah berfirman dalam surah Al-Haqq ayat 16, wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Maka terbelahlah langit. Pada waktu itu dia akan berubah menjadi langit yang rapuh. Ketika langit terbelah, pada waktu itu kamu akan lihat bagaimana langit akan menjadi rapuh. Amma launus sama'il azraq.
Amma launis samai al-azraqi al-jamili fa innahu yazulu wa yadhhab. Yazulu wa yadhhab. Adapun warna langit yang kebiru-biruan di hari kiamat nanti, maka warnanya akan hilang pupus. Wa ta'khudhus sama'u fit talawuni fi dzalikal yaum, dan langit akan berubah menjadi berwarna-warni, tidak lagi biru. Kama tatalawanu al-asbaghul lati yuddahnu biha, sebagaimana warna cat, ya, sebagaimana warna cat. Fataratan hamra, seperti cat, terkadang cat itu merah, kemudian watarun safra, terkadang kuning, wa akhar khadra, dan terkadang hijau, wa rabi'atu zarqa, dan terkadang juga dia berubah menjadi biru. Jadi pada waktu itu, ya, pada waktu itu penulis menyebutkan pada waktu itu langit tidak lagi berwarna biru, bahkan waktu terjadi perubahan hebat warna, ya, perubahan hebat pada warna. Jadi dia bisa berubah, terkadang merah, kadang kuning, kadang biru, kadang hijau. Begitulah mengerikannya pemandangan langit pada saat itu. Kama qala ta'ala, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Apabila langit terbelah, maka dia akan berkilau seperti kilauannya minyak. Seperti kilauannya minyak. Jadi bagaimana minyak itu berkilau, begitulah bentuk bumi pada waktu, bentuk langit, warna langit pada saat itu. Surah Ar-Rahman ayat 37. Waqad nuqila an Ibnu Abbasin, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annas sama takunu fi dzalikal yaumi kal farasil ward. Adapun langit pada saat itu bagaikan kuda al-warad. Apa kuda al-warad? Kuda al-warad yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Baghawi, yakunu fir rabi'is safra. Kuda al-warad ini, ikhwah, kalau masuk di bulan semi, musim semi, dia akan berwarna kuning. Wa fi syita'i hamra. Kalau masuk musim dingin, dia akan berubah menjadi merah. Wa idza ishtaddal bard taghayyara lanuha. Demikian juga apabila dingin sudah bersangatan, maka dia akan berubah lagi warnanya. Demikian ikhwah. Jadi itu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bagaimana beliau menggambarkan bagaimana bagaimana warna langit pada saat itu, di saat terjadinya hari kiamat. Wa qala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri fi qaulihi, dalam mengomentari wardatan kaddihan ay takunu alwanan, yaitu pada waktu itu wardatan kaddihan dia akan memiliki berbagai macam warna. Itulah ikhwah terkait dengan langit. Langit akan berguncang dan dia pun akan terbelah, dan kemudian warnanya sudah nggak karuan lagi, ya. Warnanya sudah tidak karuan lagi, dan bentuknya sudah seperti minyak. Ya, bagaimana kalau kita lihat minyak kalau ada minyak di meja kita, misalnya minyak yang tergenang, kan berbagai macam warna di situ ada. Demikian ikhwah, itulah yang terjadi dengan langit. Kita masuk pada yang lain, yaitu takwirus syams wa khusuful qamar wa tanatharun nuzum, yaitu bagaimana matahari digulung, bulan digerhanakan, dan bintang berserakan. Amma hadhi syams allati naraha tashriqu kulla sabahin wa taghmiru ardana bidya. Adapun matahari yang sehari-hari kita lihat terbit setiap pagi dan menyinari bumi kita,
wa tamudduna bin nuri wat taqati allati la ghina anha li absarina wa abdanina, dan dia memberikan cahayanya yang memiliki energi yang sangat baik untuk pandangan mata kita maupun untuk jasad kita. Wa ma yadubbu 'ala ardi min ahya, dan dia juga yang menyebabkan ya juga sebagai sebab bumi akan menjadi subur. Wa ma yanmu fiha minan nabat, demikian juga pohon-pohon juga akan berkembang dengan adanya sinar matahari. Demikian ikhwah, apalagi bisa sampai berbuah. Ya, sampai berbuah karena buah itu merupakan hasil proses fotosintesis di daun, kemudian hasil masakan itu akan disalurkan di satu tempat, ya. Itulah dikatakan buah. Ya, hasil masakannya dikumpulkan di satu tempat. Demikian ikhwah. Makanya apabila pohon yang ada buahnya tidak diletakkan di bawah sinar matahari, maka otomatis buahnya tidak ada, atau mungkin buahnya kecil-kecil. Karena apa? Karena hasil masaknya tidak banyak yang disimpan di buahnya. Ada pohon yang menyimpan hasil fotosintetisnya, ada yang dia simpan di batang misalnya, ya, seperti tebu. Ada yang dia simpan di akar misalnya, seperti umbi-umbian, ya. Umbi-umbian ubi, telo, dan lain-lainnya. Ada yang menyimpan hasil fotosintesisnya di buahnya, betul, ya, seperti buah rambutan, durian, dan lain-lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, inilah matahari ikhwah. Ya, tanpa matahari tidak bisa terjadi proses fotosintesis. Fa innaha tujma'u wa tuqawwir. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu matahari akan dikumpulkan, ya, akan dikumpulkan dan akan digulung. Wa yadhhabu daw'uha, sehingga hilanglah cahaya matahari tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat, digulung. Wat takwir indal Arab jam'u syai' ba'daha ala ba'd. Adapun takwir dalam bahasa Arab artinya yaitu mengumpulkan yang satu dengan sebagian yang lain. Jadi dikumpulkan semuanya menjadi satu. Wa minhu takwir amamah, seperti menggulung serban, ya. Kan serban tuh panjang tuh, maka dia digulung sehingga menjadi satu. Demikian. Kalau dilebarkan dia akan panjang, ya. Seperti serban. Wa jam'u thiyab ba'daha ala ba'd, atau seperti kita sedang mengumpulkan pakaian. Kita kumpulkan, ini pakaian, misalnya ada kain nih, kain yang terbentang, kita kumpulkan kain tersebut. Ya. Kemudian wa idza jama'a ba'du syamsi 'ala ba'd dhahaba daw'uha wa rumiya biha. Apabila matahari sebagian sudah dikumpulkan, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah cahayanya, wa rama biha, dan matahari pun dilemparkan. Wa ammal qamarul ladzina nara, adapun bintang gemintang yang kita lihat fi awwali kulli syahrin, adapun bulan yang kita lihat fi awwali kulli syahril hilal, di awal-awal bulan hilal, summa yatakamalu wa yatanama, kemudian dari dia bulan sabit hingga akhirnya berkembang sedikit demi sedikit, hatta yusbihu badran jamilan badian, hingga akhirnya dia menjadi bulan purnama. Yataghanna bi jamali syu'ara, melihat bulan purnama itu para penyair-penyair akan melantunkan, akan membuat syair-syair terkait dengan bulan purnama tersebut. Makanya ikhwah, dari dulu sampai sekarang, ya, orang masih selalu menyebutkan bulan purnama itu sebagai simbol kecantikan, ya.
sebagai simbol kecantikan. Walaupun mereka tahu bagaimana sekarang sebenarnya bulan itu sendiri, ya. Tapi ketika dia terlihat berupa purnama, sinarnya yang kalau kita lihat Masya Allah, ya, yang sangat indah, selalu kita ibaratkan wanita yang cantik dengan wajah bulan purnama. Makanya sering kan kita dengar kalau ada para puisi, para orang-orang yang sedang berpuitis, engkau bagikan bulan purnama. Demikian, maksudnya keelokannya ikhwah, ya. Maksudnya keelokannya tersebut. Dan orang-orang akan berpuisi dengan melihat bulan purnama. Wa yu'nisul musafirin hina yasiru bilail. Dan para musafir juga mereka akan lebih tenang untuk berjalan pada malam hari apabila bulan purnama muncul. Karena suasana akan jadi terang. Ya, kalau di kampung-kampung ikhwah yang belum ada listrik, ya, ketika terjadi bulan purnama itu anak-anak pada main di luar rumah. Kenapa? Dia terang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Dia terang. Beda halnya kalau di yang bulan selain bulan purnama, dia gelap. Makanya ini merupakan timing tertentu bagi anak-anak yang ingin bermain di luar rumah. Ya, kalau orang-orang sekarang para muda-mudinya pun keluar pada saat itu di bulan purnama yang terang. Jadi di situ suasana cukup romantis. Demikian ikhwah. Dan itu terjadi tatkala terjadi bulan purnama. Makanya musafir juga lebih mudah berjalan dengan ketika terjadi bulan purnama. Fa innaha yukhsafu yudhibu dawuhu. Pada waktu itu bulan akan digerhanakan, bulan akan ditutup dan akan hilanglah cahayanya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Qiyamah ayat 7 sampai 8, fa idza bariqal basar, ketika mata terbelalak, wa khasafal qamar, dan di saat bulan ditutup. Ammatilkan nujum al-mutanathiratu fil qubbatil samawiyyati zarqa, adapun bintang yang bertebaran di bawah langit, ya, di langit yang berwarna biru, fa inna aqdaha yanfaritu, sesungguhnya ikatannya akan terlepas, fatatanatharu wa tankadiru, maka tuh bintang itu akan berjatuhan, ya. Yang tadinya dia bergantung kokoh di tempatnya itu akan berjatuhan bintang-bintang. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 2, wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang berserakan. Bayangkan bintang berserakan. Sebagaimana yang kita sudah maklumi bahwa sudah kita ketahui bahwasanya ada bintang-bintang itu bahkan jauh lebih besar ketimbang bumi. Bumi itu hanyalah satu titik yang kecil sekali dibandingkan alam semesta yang sangat luas ini. Bintang yang tadinya mungkin ada yang bintang jauh lebih besar dibandingkan bumi, itu berjatuhan, berserakan. Kalau yang normal dia kan tetap berada di tempatnya. Misalnya kita lihat bintang sana tuh, itu bintang kan nggak bergerak-gerak di situ aja. Demikian. Tapi di hari kiamat ini bintang akan berserakan, ya, kacau. Terjadi kekacauan bintang langit pada waktu itu. Itulah terjadi hari kiamat. Fa idza wa idzal kawakibun tadharat, dan ketika bintang-bintang berserakan. Dalam surah At-Takwir ayat 2, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang berjatuhan dan berguguran. Insyaallah. Al-inkidar yaitu al-intithar, wa asluhu fil lugha al-insibab, yaitu berjatuhan. Jadi di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana kondisi alam di saat terjadinya hari kiamat. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, penulis menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi manusia terjadi di hari kiamat. Ya, terjadi huru-hara, mata terbelalak, nafas sesak sampai ke tenggorokan,
kemudian rasa takut yang luar biasa sebagaimana yang telah kita bahas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sampai orang pun mereka akan berani menebus, mereka akan berani menebus apa saja yang dia miliki demi mereka terlepas dari azab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu kondisi manusianya. Ya, kali ini Allah Subhanahu penulis ya menjelaskan tentang kondisi alam semestanya. Kondisi alam semestanya, tempat kita tinggal, ya. Kita manusia itu saja kita mendengar hadis-hadis dan mendengar ayat tentang manusia, kondisi manusia ketika terjadi hari kiamat, itu saja sudah sesak dada kita mendengarnya. Karena peristiwa yang sangat mengerikan. Itu belum lagi ditambah dengan kondisi manusia yang sudah takut luar biasa, sesak, mata terbelalak sampai sakit terbelalaknya, tidak terpikir lagi untuk menoleh kiri dan ke kanan. Ditambah lagi dengan kondisi alamnya, mataharinya digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bulannya demikian juga, bintangnya berserakan. Insya Allah. Langit terguncang dan terbelah sehingga tidak ada lagi warna biru. Ya, tidak ada lagi warna biru. Warnanya juga sudah mengerikan, yaitu berubah-ubah warnanya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan Allah menyebutkan fakanat wardatan kaddihan, yaitu seperti langit pada waktu itu ya seperti minyak. Bayangkan ikhwah, minyak yang berwarna-warni merah, kuning, mengerikan ikhwah. Ya. Itulah tentang langit. Kemudian tentang bumi dan gunung. Allah hantukkan sehantuk-hantuknya. Allah hempaskan sehempas-hempasnya. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunung yang demikian kokoh Allah akan hancurkan dan dia menjadi sebagaikan pasir. Ya, pasir. Demikian ikhwah, dan bisa dihembus sehingga dia kal farashil mabthuth, kata Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu bagaikan bagaikan laron yang berterbangan. Demikian ikhwah. Itu manusianya. Kalau gunungnya kal'ihnil manfush, yaitu seperti bulu yang berterbangan. Itulah kondisi langit. Adapun kondisi bumi, ya, Allah Subhanahu wa taala gulung, Allah genggam, Allah remukkan ini yang namanya bumi. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, peristiwa alam yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, yang Allah ceritakan kepada kita. Dahsyatnya yang terjadi pada alam semesta di saat terjadinya hari kiamat. Kondisi manusia yang sangat takut dicampur dengan kondisi alam yang sangat menakutkan. Maka satu hal yang sangat mengerikan pun terjadi. Dua hal yang mengerikan berpadu menjadi satu, dan itu terjadi pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan inayahnya kepada kita, dan sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari akhirat kelak. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz Ali Nur hafizahullah taala yang telah memaparkan materi dari pokok bahasan perjalanan setelah kematian tentang hari kiamat yang sangat dahsyat. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami harapkan agar para penanya bisa bertanya tentang materi yang menjadi pokok bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan coba angkat penanya pertama dari layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Ternate, Pak. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya begini, Pak. Apakah begitu dahsyatnya hari kiamat itu? Bagaimana hati para kaum mukminin pada saat itu, Ustaz?
apakah dilindungi oleh Allah atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Begitu dahsyatnya hari kiamat yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya hari kiamat. Begitulah gambarannya. Bagaimana dengan orang-orang mukmin? Bagaimana dengan orang-orang mukmin? Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia yaitu mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Jadi ketika terjadinya hari kiamat itu ikhwah, itu sudah manusia yang hidup pada saat itu, manusia yang paling jahat. Sejak alam terbentang, sejak diciptakannya manusia, ya sampai hari kiamat, itulah manusia yang paling jahat. Yang Rasulullah sebutkan, ya manusia yang paling jahat yaitu mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Kemudian kalau kita lihat seperti tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman, di mana turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lantas Nabi Isa dan yang lainnya pun pergi mengungsi ke gunung hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mematikan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin di mana tidak ada seorang mukmin pun yang menghirup angin ini, hawa ini, kecuali dia akan meninggal dunia. Berarti yang tersisa adalah orang-orang yang durjana, karena yang mukmin sudah meninggal. Itulah akhir daripada zaman. Oleh karena itu, Allahu a'lam bissawab, terjadi hari kiamat di mana pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang-orang mukmin. Karena sudah meninggal dengan menghirup hawa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Dan itu terjadi, sekali lagi, terjadi setelah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam dan setelah Allah matikan Ya'juj dan Ma'juj. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Silakan Anda dapat bergabung di layanan telepon 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Silakan Pak Mul, pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Di sini ada Ustaz yang mengatakan bahwa apabila masih ada lagi terucap lafaz la ilaha illallah, itu kiamat nggak datang, belum datang katanya Ustaz. Kemudian di hari kiamat Ustaz, apa namanya Ustaz, tidak akan terjadi hari kiamat apabila masih ada yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kemudian umur dunia ini 1500 tahun katanya Ustaz. Jadi Hijriah. Jadi berarti tinggal 57 tahun lagi. Jadi apakah dalil-dalil seperti ini ada, Ustaz? Cukup Pak pertanyaannya? Demikian Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik Pak, mohon ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakumul khairan Pak Mul di Tanjung Merawah. Ikhwah, mengenai pertanyaan pertama itu sudah insya Allah sudah terjawab dengan pertanyaan yang sebelumnya, di mana orang-orang mukmin saat terjadinya hari kiamat itu sudah tidak ada. Ya.
Seperti yang hadis yang telah kita sebutkan tadi, yang terjemahannya lebih kurang, bahwasanya manusia yang paling buruk, paling jahat, yaitu mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Adapun menentukan usia bumi 1500 tahun, ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sungguh yang ditanya, maksudnya Rasulullah, sungguh yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya, maksudnya Jibril. Artinya Jibril yang bertanya, dia merupakan Sayyidul Malaika, dan Rasulullah yang ditanya, dia adalah Sayyidul Anam, yaitu Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Mereka berdua ini nggak tahu. Ya, Rasulullah menjawab ketika ditanya, ya Muhammad akhbirnya anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah katakan, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu ketimbang yang bertanya. Artinya aku tak tahu sebagaimana engkau juga nggak tahu. Lantas kalau Rasulullah telah mengatakan beliau nggak tahu, Rasulullah juga dengan tegas mengatakan Jibril juga nggak tahu. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang menyatakan hari kiamat itu 1500 tahun? Ini dari mana dasar-dasarnya? Demikian ikhwah. Apakah dia lebih tahu daripada Jibril? Apakah dia lebih tahu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang ada di antara para ulama seperti Imam Suyuti menyebutkan usia alam ini sekian-sekian, dan sebelumnya juga ada beberapa yang menyebutkan tersebut, tapi tak terbukti sampai sekarang, ikhwah. Tidak terbukti. Demikian, apalagi dengan pernyataan usia alam ini tinggal 50 sekian tahun lagi. Ikhwah, Dajjal saja belum turun, belum datang Dajjal. Banyak peristiwa-peristiwa, tanda-tanda hari kiamat itu belum muncul, dan itu butuh lebih daripada 50 sekian tahun, lebih daripada itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para ahli sunnah wal jamaah, para ulama dengan sangat jelas dengan hadis mengatakan Rasulullah tidak tahu, Jibril nggak tahu. Terus kok bisa kita tahu? Apakah analisa para ulama, analisa para ustadz yang menganalisa, menghitung-hitung sehingga dia membuat kesimpulan, apakah dia lebih hebat analisanya ketimbang Rasulullah? Atau lebih hebat analisanya ketimbang Jibril? Seandainya Rasulullah salah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, seandainya pernyataan Rasulullah ini salah, misalnya okelah Muhammad nggak tahu, tapi Rasulullah juga mengatakan Jibril nggak tahu. Kalau seandainya Rasulullah salah, tentu Jibril akan menyanggah. Muhammad, kalau kamu nggak tahu, belum tentu aku nggak tahu. Kan seharusnya begitu. Tapi Jibril diam saja. Beliau tidak menyanggah pernyataan Rasulullah. Aku nggak tahu sebagaimana engkau juga nggak tahu ya Jibril. Jibril tidak menyanggah hal ini. Malah Jibril memberikan pertanyaan berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Jibril pun nggak tahu apakah orang-orang yang menghitung-hitung akan terjadinya hari kiamat sekian tahun lagi, dia lebih hebat analisanya ketimbang Jibril yang langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Lebih hebat analisanya. Ini sangat jelas ikhwah, ini pendapat yang batil. Ini sangat batil. Ya, ini sangat batil. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim ya tidak disuruh untuk menghitung-hitung kapan hari kiamat, tapi kita disuruh untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Ada seorang sahabat ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah,
kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah diam aja. Beliau lanjutkan pembicaraannya. Hingga akhirnya setelah usai pembicaraan Rasulullah tanya, mana tadi orang yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Saya ya Rasulullah, kata sahabat yang bertanya tadi. Apa kata Rasulullah? Memangnya apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Demikian. Jadi ikhwah, yang terpenting bagi kita adalah apa persiapan kita menghadapi hari kiamat. Dan ingat, kiamat kita itu lebih dekat dibandingkan kiamat besar. Kiamat sughra itu lebih besar dibandingkan kiamat besar. Kiamat kecil kita itu lebih dekat ketimbang kiamat besar kita. Maksudnya kiamat kecil di sini yaitu kematian kita. Demikian. Jadi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kiamat kecil kita ini? Apa yang persiapan kita yang kita siapkan untuk menghadapi kematian kita? Demikian. Karena bisa saja kita nggak akan menyaksikan terjadinya hari kiamat besar, tapi kematian akan senantiasa membayang-bayangi kita. Tak ada seorang pun yang tahu kapan dia meninggal dunia. Jadi ikhwah, kematian kita saja kita tidak tahu. Konon lagi kiamat besar. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat atiyatun, pasti akan datang. Akadu ukhfiha, aku rahasiakan kata Allah. Terus yang menghitung-hitung itu telah membobol rahasia Allah. La ilaha illallah. Ya, tentu ini bukan satu hal yang layak untuk kita bahas. Ingat ikhwah, yang terpenting bagi kita adalah persiapan kita menghadapi kematian yang senantiasa menghantui kita, yang senantiasa mengikuti kita. Belum pernah ada seorang pun yang kekal hidupnya. Anda yang masih berusia muda, ingat, anak muda juga mati. Anda yang sudah berusia tua, segeralah bertaubat. Sungguh sekarat akan semakin dekat dengan Anda. Anda yang masih anak-anak, sungguh sudah banyak yang meninggal itu dalam usia anak-anak. Makanya kiamat kematian kita itu lebih dekat ketimbang kiamat besar. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kiamat kita, yaitu kematian. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.